Bab 831. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Memanggil polisi. Kalau kalian mau melaporkannya, toh itu tidak ada hubungannya denganku. Tiba-tiba, semua orang berhamburan seperti burung dan binatang buas. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan mulai menyelidiki kebenaran kasus tersebut. CEO Xianjiang 100 Billion Group dicekam hingga tewas dengan satu tangan di depan begitu banyak orang. Dampak kejadian ini terlalu besar. Ini bukan masyarakat lama. Pembunuh kejam seperti itu harus dibawa ke pengadilan. Rumah sakit memiliki peralatan pengawasan. Fakta kriminal pihak lain jelas, semua jenis bukti cukup, dan ada semua bukti pribadi dan material, jadi dia harus ditangkap sesuai hukum. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah polisi menangkap Tuan Bei Chen? Trik lawan tidak dapat diprediksi, datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, bahkan jika tentara dikerahkan, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya, apalagi polisi biasa. Dan poin yang sangat penting, Bei Chen Yaowang mahir dalam seni penyamaran. Selama dia mengubah wajahnya, Anda tidak akan bisa mengenalinya bahkan jika dia berdiri di depan Anda. Bahkan penampilan yang dia tunjukkan di depan semua orang sebelumnya, apakah Anda yakin itu pasti wajah aslinya? Penampilan Bei Chen Yaowang sama sekali tidak berubah selama 60 tahun, yang merupakan keraguan terbesar tersendiri. Mungkin ketika dia berjalan di sungai dan danau, dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya sama sekali. Setelah setengah jam, Tuan Bei Chen muncul di tepi sungai Huangpu. Itulah tempat Si Yun dibom roket. Dia menatap sungai yang bergelombang, dengan tatapan penuh kehancuran. Aku belum keluar dari gunung selama beberapa dekade, aku takut dunia sudah melupakan keagungan lembah Raja Obatku. Sekelompok tikus bodoh, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet disebut raja. Nyawa muridku harus dibayar dengan darah. Baik Chen Yuan maupun organisasi barbar asing ini, kalian semua harus membayar harganya. Bei Chen Yaowang mendengus dingin. Dia melangkah keluar, dan jalan batu di bawah kakinya meledak seperti jaring laba-laba, retak sedikit demi sedikit. Membentuk jejak kaki yang mengerikan. Chen Yuan, gawat, ada sesuatu yang buruk. Chen Yuan sedang jongkok di toilet ketika Qin Wushuang langsung menelepon. Apa yang terjadi? Mungkinkah Wei Ziling tidak tahan lagi? Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang juga. Tidak, Chen Yuan, kau tidak boleh datang ke rumah sakit. Tuan Bei Chen sudah datang ke ibu kota sihir, tetapi dia dihasut oleh orang lain, dan sekarang dia mengancam akan membunuhmu. Kukira Tuan Bei Chen ini adalah ahli yang tak tertandingi. Kau gila, dan dalam keadaan marah, dia membunuh bos grup Xianjiangdu di tempat, kau harus berhati-hati. Kata Qin Wushuang dengan wajah khawatir. Dia juga mendengar desas-desus tentang kedatangan Tuan Bei Chen hari ini. Dia mendengar dari kakeknya bahwa Tuan Bei Chen muncul lagi, dan penampilannya hampir sama seperti 60 tahun yang lalu. Tidak banyak yang berubah sama sekali. Bukankah ini berarti dia tidak terlihat tua? Seorang ahli yang tak tertandingi seperti itu pasti memiliki metode yang sulit dipahami oleh orang biasa. Sekarang Bei Chen ingin membunuh Chen Yuan, bisakah Chen Yuan benar-benar menghadapinya? Baiklah, aku tahu. Chen Yuan mengangguk, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Sepertinya Tuan Bei Chen seharusnya tahu bahwa muridnya telah meninggal. Aku juga sudah menebak penyebab, proses, dan hasil dari masalah ini. Lalu karena marah, ingin membunuh. Ada yang salah dengan otak Nima ini. Si Yun tewas ditembak agen AS. Apakah ini ada hubungannya dengan Lao Su? Kenapa kau tidak pergi ke Amerika Serikat untuk membalas dendam? Kenapa kau mencariku? Mungkinkah kau sedang menindasku? Chen Yuan membersihkan kotorannya, menarik celananya, dan memikirkan tindakan balasan. Kau, Si Yun, punya guru, jadi bukankah aku, Tuan Yan, tidak punya guru? Kau tahu teknik penyamaran, bukankah aku juga tahu teknik penyamaran? Setelah Chen Yuan diperkuat oleh sistem, dia selalu lebih terkendali, dan tidak pernah menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tembakau sudah cukup terkenal. Dia tidak perlu seperti manusia super, dibicarakan oleh netizen sepanjang hari, dan dia tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kekuatan dan dipelajari oleh orang lain. Terutama sekarang, kekuatan Chen Yuan adalah 170, kelincahan 170, konstitusi 220, semangat 170, dan masih ada 110 poin peningkatan yang belum digunakan. Dengan kekuatan penuh, satu pukulan dapat menghasilkan kekuatan jin, dan sebuah mobil dapat terbang dengan satu tendangan. Ini jelas berada di level non-manusia. Tetapi Chen Yuan tidak ingin menunjukkan dirinya seperti ini, dia masih harus memiliki beberapa pertimbangan. Bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk pamer. Jangan pernah biarkan orang lain melihat semua kartu Anda. Orang lain berpikir bahwa saya hanya memiliki 5 lantai, tetapi sebenarnya saya memiliki 18 lantai. Menjadi stabil berarti hidup panjang.
Guru Xiyun adalah raja pengobatan Beichen, jadi guruku adalah Dong Xuan Yaosun. Chen Yuan memutar matanya, lalu berjalan ke ruang ganti pribadinya, dan mulai merancang gaya untuk dirinya sendiri. Karena ini berpura-pura agresif, dan Anda harus berpura-pura menjadi ahli yang tak tertandingi, Anda harus mengenakan jubah bergaya kuno. Gaya rambut juga harus bohemian, modis, dan elegan. 1 jam kemudian, Chen Yuan keluar dari ruang ganti. Saya melihat seorang pria tua mengenakan jubah bergaya kuno, dengan rambut perak dan wajah tua, tetapi dengan aura keabadian dan keagungan, muncul di depan cermin. Tuanku, M. Dewa ini adalah guru Chen Yuan, dan nama saya Dong Xuan Yaosun. Chen Yuan berlatih beberapa kali dengan tenggorokannya, dan segera masuk ke kondisi tersebut, dan suaranya menjadi tua dan serak. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan akting tingkat aktor, dan hanya masalah beberapa menit untuk masuk ke pertunjukan. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Chen Yuan memasuki ruang bawah tanah, memilih Pagani Zonda secara acak, dan berkendara menuju rumah sakit Modu. Setelah tiba di rumah sakit, Chen Yuan memarkir mobilnya. Ia tak peduli dengan tatapan aneh orang lain, dan berjalan dengan angkuh ke ruang perawatan intensif rumah sakit. Pak Wei, dilihat dari situasi saat ini, kondisi Nona Wei memburuk lebih cepat dari yang kita duga. Awalnya saya memperkirakan ia akan bertahan setengah bulan, tetapi sekarang tampaknya ia tidak akan bertahan hingga besok. Semua itu masih belum pasti. Kalau begitu, lakukan operasi dengan cepat, lakukan operasi dengan cepat. Pak Wei, bukan karena kami tidak ingin melakukan operasi, dan menurut masukan dari rumah sakit besar di seluruh negeri, memang tidak ada ginjal yang cocok. Kami juga menerapkan beberapa rencana perawatan konservatif, tetapi tidak memberikan efek sedikit pun, malah memperburuk kondisi Nona Wei. Sekarang situasinya benar-benar tidak ada harapan. Maaf, Pak Wei, tetapi kemampuan medis kami tidak memadai, jadi Anda harus berduka. Kata-kata beberapa ahli medis itu sama saja dengan pengumuman kematian. Wei Xiang menangis terseduh-seduh. Raja pengobatan Beichen menolak untuk merawatnya. Dokter-dokter lain kebingungan. Benarkah orang berambut putih itu akan mengirim orang berambut hitam lagi? Ziling kecil tidak puas padanya. Apa salahku, Wei Xiang? Ya Tuhan, engkau ingin menghukumku seperti ini. Tetua Wei merasa hancur hatinya. Air mata sudah mengalir deras dari mataku. Siapa yang bisa menyelamatkan Ziling? Siapa yang bisa menyelamatkan Ziling kecilku? Tepat ketika Wei Xiang menangis, seorang lelaki tua dengan sikap yang angkuh melangkah maju, membuka pintu, dan menerobos masuk ke bangsal Wei Ziling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa kau dan apa yang akan kau lakukan? Jika kau tidak ingin cucumu mati, maka diamlah. Jika bukan karena muridku Chen Yuan yang memohon dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin dewa ini bisa bertindak semudah ini? Bab 832. Kau, siapa kau? Tanya tetua Wei ragu-ragu. Aku Dong Xuan Yaosun. Ada apa? Beberapa ahli medis dan dokter semuanya terkejut. Wei Xiang juga tampak bingung. Apakah kalian belum pernah mendengar nama Dong Xuan Yaosun? Mungkinkah aku yang tidak tahu? Tapi pihak lain mengaku sebagai Tuan Chen Yuan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Chen Yuan telah melakukan hal seperti itu di usia muda, dan dunia telah lama mencurigai bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat menakutkan di belakangnya, dan selalu ada kekuatan misterius yang mendukungnya. Sekarang, kekuatan misterius ini benar-benar muncul. Aku ingin menyembuhkan gadis kecil ini. Aku tidak ingin ada orang yang datang dan menggangguku, jika tidak aku akan menanggung akibatnya. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia dengan tegas menutup pintu bangsal. Tetua Wei, ini melanggar aturan. Orang asing menerobos masuk ke kamar pasien. Jika terjadi sesuatu pada pasien, itu adalah tanggung jawab rumah sakit. Keamanan, keamanan. Tunggu. Jika dia pembohong dan ingin bermain curang dan menipu, dia tidak akan bisa menipu sepeser pun, dan dia akan menanggung murka keluarga Wei-ku. Jika dia bukan pembohong, dia benar-benar Tuan Chen Yuan, mungkin. Biarkan dia mencobanya. Tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Chen Yuan dapat mengetahui sekilas bahwa aku tidak terkena stroke, tetapi diracuni, yang berarti dia juga menguasai keterampilan medis tertentu. Lalu, tuannya, katakanlah, mungkin dia benar-benar ahli di dunia. Inilah situasinya sekarang. Hanya kuda mati yang dapat digunakan sebagai dokter kuda hidup. Sekarang dokter di rumah sakit telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis, betapapun tidak masuk akalnya metode itu, Wei Xiang bersedia mencobanya. Bagi seorang lelaki tua yang putus asa, betapapun canggungnya alasan itu, selama Anda memberinya secercah harapan, dia akan mempercayainya. Karena ini sudah menjadi harapan terakhirnya. Dia lebih memilih ditipu daripada kehilangan harapan sepenuhnya.
Metode pengobatan Wei Ziling sederhana dan mudah, tetapi sulit. Karena ia diracuni, selama ia menjalani detoksifikasi, ia akan segera pulih. Namun, racun semacam ini tidak dapat didetoksifikasi dengan obat-obatan biasa, dan juga tidak dapat mengandalkan kekebalan tubuh sendiri untuk menyingkirkan racun ini. Kita perlu melawan api dengan api. Detoksifikasi dengan pengobatan tradisional Tiongkok adalah yang paling efektif. Sayangnya, pengobatan barat saat ini cenderung menerapkan pendekatan satu ukuran untuk semua. Waktu, 1 menit dan 1 detik telah berlalu. Semua orang di luar bangsal merasa gugup. Tetua Wei mondar-mandir ratusan kali di depan pintu. 1,5 jam berlalu tanpa terasa. Pintu bangsal akhirnya terbuka. Chen Yuan berjalan keluar bangsal dengan satu tangan di punggungnya. Wei Xiang dan dokter lainnya bergegas masuk. Saat ini, Wei Ziling sudah perlahan terbangun, dan dia bahkan mulai berjalan langsung di lantai. Kakek, aku haus, aku ingin minum air. Ziling kecil, kamu benar-benar baik-baik saja. Ayo, kakek akan menuangkan air untukmu. Hebat, sungguh hebat. Tetua Wei menangis bahagia. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Wei Ziling, yang sekarat 1,5 jam yang lalu, sekarang bisa berjalan di lantai. Ini luar biasa. Sering dikatakan bahwa penyakit datang seperti gunung dan pergi seperti sutra. Gadis ini, yang baru saja menerima pemberitahuan penyakit kritis dari rumah sakit, dapat berjalan di lantai hanya dalam 1,5 jam. Kemampuan medis Dongsuan Yaozun begitu ajaib. Aku khawatir itu tidak kalah dengan Raja Pengobatan Bei Chen. Golum. Setelah Wei Ziling meminum segelas besar air, ia langsung merasa penuh energi. Ia tampak kembali muda. Ia bahkan melompat dari tempat tidur. Tidak, kakek, aku mau ke kamar mandi, aku tidak tahan lagi. Set. Terdengar suara aneh dari toilet. Melihat kondisi Nona Wei, seharusnya ia sudah benar-benar aman. Ajaib, ini benar-benar keajaiban medis. Gagal ginjal stadium lanjut disembuhkan semudah ini. Beberapa ahli medis dan dokter memandang Chen Yuan saat itu, seolah-olah mereka sedang memandang sebuah gunung. Kekaguman mereka tak terkatakan. Jika tadi masih ragu, sekarang, ini pasti master legendaris dunia. Tuan, terima kasih atas kemurahan hati Anda yang menyelamatkan nyawa. Saya, Wei Xiang, bersedia menyumbangkan seluruh tabungan hidup saya untuk suami saya. Keluarga Wei saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kata Tetua Wei dengan penuh rasa terima kasih. Hanya setelah mengalami kesulitan mencari pengobatan barulah seseorang dapat memahami lebih dalam betapa sulitnya bagi seorang guru yang tak tertandingi untuk bertindak. Ia berlutut di hadapan Raja Pengobatan Bei Chen, tetapi Raja Pengobatan Bei Chen mengabaikannya. Namun Dongsuan Yaozun tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menyembuhkan Wei Ziling. Mereka juga ahli di dunia, mengapa ada perbedaan sebesar itu? Dewa sama sekali tidak menyukai uang duniawi ini. Jika kau ingin berterima kasih padaku, kau bisa berterima kasih pada muridku Chen Yuan. Jika dia tidak ikut campur, aku tidak akan repot-repot mempedulikan omong kosong ini. Kudengar seorang Raja Pengobatan Bei Chen muncul di kota iblis baru-baru ini, dan dia ingin mengambil nyawa muridku. Dia di luar kendalinya. Ketika dewa ini memerintah dunia, dia mungkin belum lahir. Seorang Bei Chen kecil, yang berani menindas yang kecil dengan yang besar, bahkan tidak meminta izin dewa apakah dia setuju atau tidak. Pergilah dan sebarkan pesan. 3 hari kemudian, di tepi sungai Huangpu, dewa akan melawan bocah Bei Chen kecil ini. Jika dia berani datang, aku akan memberimu kesempatan. Aku juga menghormatinya sebagai seorang pria. Jika kau tidak berani datang, cepatlah kembali ke gunung dan jadilah pria yang penakut, jangan keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Chen Yuan menyelesaikan ucapannya. Begitu lengan bajunya yang panjang tertutup, ia melompat keluar jendela. Untuk sesaat, semua ahli medis dan dokter yang hadir terdiam. Astaga, ini lantai 8. Sekelompok dokter buru-buru melihat ke arah jendela. Mereka melihat pria tua berjubah panjang itu mendarat dengan mulus seolah terbang di udara. Melompat dari lantai 8 dan tanpa luka. Dengan satu tangan di punggungnya, gerakannya anggun dan elegan, dan dengan langkah ringan, ia dapat melompat setinggi 5 atau 6 meter dan sejauh lebih dari 10 meter. Seperti lompatan vertikal dan horizontal, ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Saat ini, semua ahli medis dan dokter yang hadir terkejut. Mereka semua tercengang, seolah membeku. Wei tua memang berpengetahuan luas, tetapi dihadapkan dengan keberadaan yang tidak manusiawi seperti itu, ia sudah sangat terkejut hingga tak bisa lebih terkejut lagi. Para penonton terkejut. Ini, apakah penglihatanku yang salah? Aku melompat dari lantai 8 tanpa terluka, dan aku melompat setinggi 2 lantai. Seorang dokter mendorong kacamatanya.
Rasanya pandangan duniaku hancur berantakan. Dokter Ma, Anda tidak melihat bunga-bunga itu dengan mata Anda, dan saya juga melihatnya. Siapakah orang ini, dan mengapa ada sosok yang begitu hebat di dunia ini? Mungkinkah Dongsuan Yaozun benar-benar sosok yang lebih tua dari Bei Chen Yaowang? Bei Chen Yaowang setidaknya berusia lebih dari 100 tahun. Mungkinkah yang ini berusia lebih dari 200 tahun? Pakar tak tertandingi, inilah pakar tak tertandingi yang sebenarnya. Segera. Kabar kesembuhan cucu Wei Lao, Wei Ziling, menyebar di kalangan atas ibu kota. Sebuah nama besar muncul di mata keluarga-keluarga besar. Ia dikenal sebagai Dongsuan Yaozun, dan ia adalah Guru Yan. Keterampilan medisnya telah mencapai puncaknya, dan ia dapat terbang di langit, seperti peri darat. 3 hari kemudian, di tepi sungai Huangpu, perang akan dinyatakan melawan Raja Tabib Bei Chen. Bab 833. Pukul 8 malam. Grup Jiangchang. Kota sihir Biyuan. Mendengar laporan Li Zekai, Raja Tabib Bei Chen tak kuasa mengerutkan kening. Tuan, begitulah keadaannya. Wei Ziling, cucu perempuan keluarga Wei, telah disembuhkan oleh seseorang, ku dengar. Orang yang menyelamatkannya konon adalah Guru Chen Yuan, dan dia menyebut dirinya Dongsuan Yaozun. Aku ragu dengan nama ini, dan aku curiga dia sengaja menargetkan Tuan. Terlebih lagi, sepertinya ada beberapa pernyataan yang dilebih-lebihkan di rumah sakit. Kudengar Dongsuan Yaozun ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, seolah-olah Hua Tuo bereinkarnasi, tetapi juga dapat terbang di langit, terbang dengan pedang, terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, maha kuasa, seolah-olah dia adalah kultivator legendaris. Tentu saja, pasti ada beberapa yang dilebih-lebihkan di dalamnya, tetapi sekarang keluarga-keluarga besar hampir dirumorkan memiliki kekuatan supranatural. Orang ini tampaknya benar-benar bukan orang biasa. Kata Li Zekai dengan hati-hati. Dongsuan Yaozun. Aku belum pernah mendengar gelar ini. Tapi dia bisa menetralisir racun jarum meteor emas, dan dia telah menunjukkan cara seperti itu. Sepertinya dia juga orang kuat yang telah membuka kunci gen. Bei Chen Yaowang menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas. Apa itu kunci gen? Li Zekai bertanya penuh harap. Dia sepertinya telah mendengar rahasia di antara orang-orang kuat, dan dia sangat bersemangat. Kau tidak mengerti. Membuka kunci gen adalah kode jalan menuju kekuatan. Tubuh manusia itu sendiri adalah gudang harta karun yang sangat besar, yang membutuhkan pengembangan dan penerapan terus-menerus. Sayangnya, sebagian besar orang biasa di dunia tidak dapat mengubah diri mereka sendiri. Pengembangan tubuh mereka hanya mencapai 10%. Bahkan dengan peningkatan standar hidup, kemakmuran materi, dan pekerjaan mekanis sederhana, orang dewasa normal hanya perlu mempelajari sedikit keterampilan untuk menghidupi dirinya sendiri dengan mudah. Ini membuat tubuh manusia semakin malas dan secara bertahap mengalami degenerasi. Tidak ada yang akan menantang batas kemampuan mereka sendiri. Tentu saja, tidak mungkin untuk membuka lapisan pertama kunci gen. Jika kau ingin membuka lapisan pertama kunci gen, hanya dengan terus-menerus mengalami momen hidup dan mati, dan terus-menerus menjelajahi batas kemampuanmu sendiri, barulah tubuh manusia dapat memperoleh naluri bertarung seperti binatang dan meledakkan kekuatan fisiknya sepenuhnya. Bei Chen Yaowang terus berbicara tanpa repot-repot menjelaskan. Namun, ia tetap mengungkapkan rahasia kunci gen tersebut. Sedikit menimbulkan kecurigaan akan kepura-puraan yang disengaja. Ternyata seperti ini. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang ibu kurus menemukan anaknya tertindas di bawah mobil dan mengangkat mobil itu sendirian. Ini pasti merupakan guncangan emosional yang hebat, yang membuatnya meledak. Apakah ini membuka lapisan pertama kunci gen jika Anda menyadari potensi Anda sendiri? Tanya Li Zekai dengan wajah yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar, ini membuka lapisan pertama kunci gen, tetapi sayangnya kemungkinan orang biasa membuka kunci gen secara kebetulan sangat kecil, dan bahkan jika mereka berhasil membukanya untuk pertama kalinya, bukan berarti mereka dapat membukanya untuk kedua kalinya. Anda perlu terus-menerus mengalami rangsangan hidup dan mati, membiarkan tubuh Anda menahan latihan ekstrim, sampai Anda dapat membuka kunci gen kapan saja dengan kemauan Anda sendiri, dan proses ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, jadi harus dibantu dengan obat-obatan. Hanya ketika tubuhmu menyerap energi dan mempercepat pemulihanmu, barulah kamu benar-benar bisa memasuki jalan menjadi manusia yang kuat. Namun, kenyataannya sangat sederhana dan mudah dipahami. Membuka lapisan pertama kunci genetik adalah proses membuat diri sendiri lebih kuat melalui latihan. Kamu mungkin harus menjalani pelatihan yang lebih sulit daripada prajurit khusus, dan bertarung antara hidup dan mati. Masalahnya adalah kamu berada di antara hidup dan mati, dan telah mengalami berbagai macam pertempuran sengit. Bahkan jika orang seperti ini belum membuka lapisan pertama kunci genetik, dia jauh lebih kuat daripada orang biasa. Lalu, Tuan, ada berapa lapisan total?
Li Zekai bertanya lagi dengan penasaran. Tidak ada yang tahu berapa banyak lapisan kunci genetik yang ada. Keberadaan terkuat dalam sejarah mungkin baru membuka lapisan kelima, dan mulai dari lapisan kedua dan seterusnya, ia akan sepenuhnya melepaskan diri dari jangkauan manusia biasa dan membangkitkan beberapa gen kuno yang dibawanya. Ini bervariasi dari orang ke orang, beberapa orang akan menumbuhkan rambut di seluruh tubuh dan menjadi manusia serigala, beberapa orang akan menumbuhkan sayap dan menjadi vampir, dan beberapa orang akan mendapatkan kekuatan pengendalian tubuh yang ekstrim. Beberapa orang sangat sensitif terhadap bau, dan dapat menemukan musuh sejauh 10 km hanya dengan mencium baunya. Beberapa orang memiliki pendengaran yang sangat baik, dan mereka dapat mendengar Anda berbicara tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Kesulitan membuka lapisan kedua kunci genetik adalah 10 kali lipat dari lapisan pertama, dan pada saat yang sama mendapatkan kekuatan di luar batas tubuh manusia. Petik 2. Lalu, Dongsuan Yaozun ini termasuk tingkat pembangkit tenaga yang mana? Paling tingginya hanya sampai lantai 3. Bahkan, orang kuat yang membuka kunci genetik lantai 2 bisa melompat dari lantai 8 tanpa cedera. Dia paling tinggi hanya sampai puncak lantai 2. Tempat ini telah tertutup selama 60 tahun. Dan telah membuka lapisan ketiga kunci genetik, Dongsuan Yaozun kecil hanyalah seorang sensasionalis. Orang tua itu belum keluar dari gunung selama beberapa dekade, dan dia benar-benar merasa tak terkalahkan. Karena dia sangat ingin mati demi muridnya, aku tidak keberatan menyingkirkannya dulu. Apakah ini lantai 2? Mendengar penjelasan Bei Chen Yaowang, Li Zekai tercengang. Lantai 2 saja sudah luar biasa, seberapa luar biasanya lantai 3? Li Zekai merasa pandangan dunianya akan runtuh. Ternyata dunia benar-benar memiliki keberadaan magis seperti itu. Tokoh misterius seperti Dongsuan Yaozun hanya membuka lapisan kedua kunci genetik. Lalu pikirkan dari sudut pandang lain. Para dewa bumi dalam mitologi Tiongkok kuno, dewa-dewa kepercayaan barat, berbagai arhat Buddha, Poseidon, dewa laut, setan, dewa kematian, karakter mitologi yang mengerikan ini, mungkinkah mereka manusia yang telah membuka kunci genetik tingkat tinggi? Tidak ada dewa di dunia ini. Karena kekuatannya terlalu dahsyat, jauh melampaui batas yang tak terbayangkan oleh manusia biasa, jadi dia dianggap sebagai dewa. Sebarkan berita itu untukku, dan katakan bahwa aku setuju dengan tantangannya. 3 hari kemudian, aku akan menginjak mayat Dongsuan Xiaor, dan membiarkan dunia menyaksikan keagungan lembah Raja Tabibku lagi. Kata Raja Tabib Bei Chen dengan percaya diri. Penampilan Dongsuan Yaozun di rumah sakit ini jelas dicurigai dipaksa oleh seseorang. Dia melompat dari lantai 8 di depan begitu banyak orang. Bukankah itu pamer? Lompatan hanya setinggi 5 atau 6 meter, jadi dihitung 6 meter. Orang biasa dapat melompat 1 meter, dan dia dapat melompat 6 meter, yang setara dengan 6 kali lipat kemampuan orang normal. Sekalipun kekuatannya tersembunyi, itu tidak akan melebihi 10 kali kekuatan orang biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kau ingin menakutiku di level ini? Itu konyol. Segera. Berita tentang Bei Chen Yaowang yang menghadapi Dongsuan Yaozun menyebar. 2 master tak tertandingi yang hampir melampaui pengetahuan keluarga besar dan menghancurkan pandangan dunia akan segera memulai pertempuran menentukan di tepi sungai Huangpu. Bab 834. 3 hari telah berlalu. Beberapa hari terakhir, keluarga-keluarga besar di ibu kota sihir tampak tenang dan harmonis. Kematian CEO Group Du tampaknya sengaja dilupakan. Seorang bos terhormat dengan kekayaan ratusan miliar dolar tewas seketika, tetapi tidak menimbulkan banyak keributan, dan tidak ada laporan berita semacam itu di internet sama sekali. Sungguh aneh. Sejak Dongsuan Yaozun muncul di rumah sakit Modu 3 hari lalu dan mengejutkan penonton dengan cara yang luar biasa, tidak ada kabar tentangnya. Dia tampaknya menghilang tanpa jejak. Hanya muridnya, Chen Yuan, yang menerima ucapan terima kasih dari keluarga Wei. Bank-bank besar di Huaxia tiba-tiba memberikan banyak dana, dan bersedia memberikan pinjaman besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan di bawah Chen Yuan, yang dipimpin oleh Feidun Capital. Jumlah pinjaman total telah mencapai 2 triliun yuan yang mengerikan. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Semua bank tampaknya telah membuka pintu belakang. Tentu saja, uang ini dipinjam melalui jalur resmi, dan juga membutuhkan aset sebagai jaminan. Dari segi prosedur, ini legal dan sesuai aturan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi perusahaan macam apa yang bisa membiarkan bank meminjamkan 2 triliun yuan? Dengan modal kerja yang begitu besar, perusahaan macam apa yang tidak bisa berkembang? Pasokan dana yang sangat besar ini dapat sepenuhnya meningkatkan kecepatan pengembangan proyek kota film dan televisi Tianmen hingga 10 kali lipat. Proyek ini dapat diselesaikan setidaknya 5 tahun lebih cepat dari jadwal. Ini adalah rasa terima kasih keluarga Wei kepada Chen Yuan.
Meskipun uang itu dipinjam dengan bunga dan harus dikembalikan, sungguh tak terbayangkan bahwa sejumlah besar uang seperti itu dapat membantu sebuah perusahaan. Laju ekspansi cepat Feidun Capital juga akan mengantarkan periode perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar berita itu, Chen Yuan langsung mabuk. Kapan Lao Su mengatakan bahwa dia meminta keluarga Wei untuk memberikan bantuan keuangan? Saya tidak bisa menghabiskan semua uang itu, dan saya masih membutuhkan pinjaman bank sebesar 2 triliun yuan. Anda telah meminjamkan begitu banyak uang kepada Feidun Capital, saya khawatir saudari Xiao Yue tidak akan pernah membutuhkan bantuan keuangan saya lagi. Sangat terdiam. Begitu berita tentang pinjaman bank sebesar triliun yuan tersebar, harga perumahan di Tianmen Film and Television City kembali meroket. Untuk sementara waktu, investor dari seluruh negeri memusatkan perhatian mereka ke Tianmen Film and Television City. Ini jelas merupakan proyek kunci yang didukung oleh negara. Jika tidak, mustahil untuk meminjam 2 triliun yuan. Ini sudah menjadi sinyal yang jelas. Setelah berita itu terungkap, beberapa pakar ekonomi menunjukkan bahwa valuasi pasar Feidun Capital saat ini telah melampaui 10 triliun yuan. Menjadi raksasa real estate paling menakutkan di negara ini. Selain hal-hal ini, apa yang harus dilakukan Chen Yuan akhir-akhir ini? Bagaimanapun, dia makan malam dengan Xiao Ruoyu di pagi hari, Wang Mengmeng di siang hari, dan Lin Ziluo di malam hari. Keesokan paginya, dia akan makan malam dengan Qin Wushuang, makan siang dengan Ye Han, dan sore hari dengan Yue Lingsuang. Pada hari ketiga, dia makan dengan Xiao Ruoyu dan Ye Han di pagi hari, makan dengan Qin Qian di siang hari, dan makan dengan Wei Xiang, Wei Ziling, dan anggota senior keluarga Wei lainnya di sore hari. 3 hari kegiatan, jika dijumlahkan, adalah nasi matang. Bergantian makan sekali, dan dia makan selama 3 hari. Itu mungkin sisi negatif dari terlalu populer, selalu ada orang yang datang untuk makan malam. Dia bahkan tidak bisa bersosialisasi. Selama 3 hari ini, Dongsuan Yaozun tidak pernah muncul lagi. Di sisi lain, Bei Chen Yaowang telah aktif beberapa hari ini. Pertama, ia bertindak untuk menyembuhkan mantan orang terkaya di Asia, Tuan Li. Kemudian, ia bertindak untuk menyembuhkan beberapa bos keluarga. Energi orang-orang ini sangat menakutkan. Berkumpul bersama, mereka benar-benar membatalkan semua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Bei Chen Yaowang. Insiden yang melibatkan kematian bos grup Du sepenuhnya ditekan. Inilah metode Raja Pengobatan. Benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Akhirnya, 3 hari telah berlalu. Duel antara para ahli dari luar dunia akan segera datang. Keesokan paginya, sekelompok orang dari keluarga-keluarga besar berlari ke tepi sungai Huangpu dan menunggu pukul 5 pagi. Takut ketinggalan sesuatu yang bagus. Duel ini tidak hanya menarik perhatian keluarga-keluarga besar dari ibu kota iblis, tetapi juga lebih dari 300 keluarga dari ibu kota kekaisaran, Xijing, Suzhou, Provinsi Hubei, Provinsi Guangdong, Xinjiang Selatan, dan wilayah lain datang untuk menonton. Personel kepolisian, militer, dan keamanan nasional metropolis Shanghai juga termasuk di dalamnya. Bahkan ada beberapa agen internasional yang mendengar tentang hal itu dan bersembunyi di antara kerumunan. Hei, membosankan sekali. Aku sudah menunggu lebih dari 2 jam. Kapan Bei Chen Yaowang dan Dongsuan Yaozun akan datang? Sepertinya hari ini adalah pertempuran penentu, tapi aku tidak tahu pasti kapan kedua master ini akan berhadapan. Lalu kenapa kita datang ke sini jam 5 pagi? Si brengsek ini pasti punya masalah otak. Bukan karena aku takut melewatkan momen indah. Ada orang-orang tingkat tinggi seperti itu di dunia ini. Jika aku bisa memuja orang tingkat tinggi sebagai guruku, mungkin aku bisa sekaya dan semewah Tuan Yan. Lihat, Dongsuan Yaozun menyelamatkan Wei Ziling, cucu keluarga Wei, dan bank langsung memberikan pinjaman perumahan sebesar 2 triliun yuan kepada Feidun Capital. Bukankah itu karena Tuan Yan memiliki master hebat di belakangnya? Dengan hubungan seperti ini, dia mungkin tidak bisa memahami betapa sulitnya menjadi kaya. Semuanya, saya punya pertanyaan untuk kalian. Dongsuan Yaozun berkata bahwa dia akan bertarung melawan Bei Chen Yaowang di tepi sungai Huangpu, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa sungai Huangpu begitu panjang? Siapa yang tahu di mana duel itu akan berlangsung? Haruskah kita pergi ke sana? Salah tempat, tidak. Apa-apa, itu masalah sepele. Aku sudah mengirim orang untuk memasang 1000 drone di tepi sungai Huangpu untuk mengambil gambar. Begitu Bei Chen Yaowang dan Dongsuan Yaozun muncul, kita akan langsung tahu lokasi tepatnya. Aku sudah lapar, pesan makanan untuk dibawa pulang. Seiring waktu, semakin banyak orang berkumpul di tepi sungai Huangpu. Bei Chen Yaowang dan Dongsuan Yaozun tidak muncul untuk waktu yang lama. Mereka menunggu dari pagi hingga siang. Siang dan menunggu hingga sore. Tepat saat senja, ketika matahari terbenam di barat.
Di sungai yang bergelombang, sederetan rakit bambu berlayar ke hulu. Menghadap matahari terbenam keemasan, Raja Pengobatan Beichen berdiri di atas rakit bambu dengan satu tangan di punggungnya, menunjukkan aura seorang master besar dengan gerak-geriknya. Tidak ada yang mendayung, tetapi rakit bambu itu bergerak maju secara otomatis. Angin menerbangkan jubah Beichen Yaowang. Aura paksaan yang kuat dan kuno menyebar ke segala arah, membuat orang merasa terharu. Apakah ini Raja Tabib Beichen? Raja Tabib Beichen telah muncul. Akhirnya tiba. Aku menunggu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. 12 jam penuh. Aku hampir tertidur. Beichen Yaowang telah muncul, mengapa Dongsuan Yaozun belum muncul? Terjadi banyak diskusi. Teruslah menunggu. 10 menit telah berlalu. 10 menit telah berlalu. 3 kali 10 menit telah berlalu. Waktu telah berlalu, pukul 17.30. Akhirnya, Dongsuan Yaozun juga tiba dengan perahu kecil. Dia adalah seorang lelaki tua yang sama-sama abadi. Dia duduk di haluan, menutup mata dan bermeditasi. Penampilannya lebih tua dari Beichen Yaowang, dan dia tampak agak rapuh, seolah-olah hembusan angin bisa menerbangkannya. Suasananya suram dan mencekik. Kedua perahu kecil itu terpisah 100 meter, tetapi aura pembunuh yang sangat kuat meledak di udara. Bab 835. Sistem, perkuat aku dengan 100 poin kekuatan. Ding. Untuk meningkatkan 100 poin kekuatan, kamu perlu mengonsumsi 100 poin peningkatan dari host. Apakah host akan mengkonfirmasi peningkatannya? Konfirmasi. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Nama. Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 80 kg. Kekuatan, 270. Konstitusi, 220. Semangat, 170. Kelincahan, 170. Nilai rata-rata untuk orang normal, 10. Status. Keluaran ledakan. Sisa hidup, 180 tahun. Poin penguatan tersisa, 10 poin. Detik berikutnya, Chen Yuan merasakan arus hangat yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Di dalam tubuhnya, semua otot, tulang, dan tendon tampaknya menjadi sangat kuat dan bertenaga. Kekuatan ledakan, tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang, untuk menghancurkan, untuk merobek segalanya. Perasaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia hampir mengamuk. Lawannya hari ini adalah seorang ahli legendaris yang tak tertandingi. Untuk berjaga-jaga, Chen Yuan memutuskan untuk memperkuat kekuatannya terlebih dahulu. Ia meningkatkan kekuatannya hingga 27 kali lipat dari kekuatan orang dewasa. Chen Yuan belum pernah menghadapi lawan seperti itu sebelumnya, jadi ia tidak terlalu memperhatikan penguatan kekuatannya. Namun, sekarang setelah lawan seperti itu muncul, wajar jika ia harus lebih waspada. Lagi pula, kekuatan Beichen Yaowang, sejauh ini, ia tidak tahu apa-apa. Untuk berjaga-jaga, ia juga mengenakan armor ulat sutra surgawi hari ini, yang bisa dikatakan sangat kuat dan tahan banting. Petik 2. Aku selalu bisa lari jika tidak menang. Singa melawan kelinci dengan segenap kekuatannya. Menghadapi seorang ahli legendaris, Chen Yuan tentu saja tidak berani meremehkan lawannya. Meremehkan Raja Pengobatan hanyalah taktik pura-pura. Memperhatikan Raja Pengobatan berarti bertanggung jawab atas keselamatan hidupnya sendiri. Jika pertarungan gagal, Chen Yuan telah merancang jalur pelarian. Pertama-tama, ia berlari sangat cepat, Beichen Yaowang mungkin tidak dapat mengejarnya. Jika pihak lain lebih cepat darinya, maka dia akan lari dari air. Chen Yuan sendiri bisa berenang. Di dalam air, dia bisa dengan cepat mengganti pakaiannya untuk mengembalikan penampilan mudanya, lalu menyelinap ke dalam pipa drainase bawah tanah untuk melarikan diri. Chen Yuanzu merancang 36 jalur pelarian. Jika penyamarannya gagal, itu tidak akan tersapu ombak. Pertahankan bukit-bukit hijau itu, jangan takut kehabisan kayu bakar, lebih tenang, bahkan jika kau tidak menang kali ini, kau bisa merebut tempat itu kembali lain kali. Di tepi sungai, seseorang mengambil teropong. Apakah ini guru kakak Chen Yuan? Mengapa kakak tidak datang hari ini? Lin Ziluo tak kuasa bertanya. Aku menelepon Chen Yuan, dan dia bilang dia akan bermain game, dan dia tidak punya waktu untuk keluar menonton keseruannya. Qin Wushuang berkata tanpa berkata-kata. Ye Han berpikir, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Yang lebih membuatku penasaran adalah mengapa kedua orang tua itu ada di perahu. Bagaimana mereka ingin berkompetisi? Apakah itu kompetisi batu kertas gunting? Seorang pemuda dari keluarga besar tampak mengejek. Sedikit meremehkan para tetua keluarga, mengapa dua orang tua yang belum pernah mendengar tentang itu bisa diwariskan secara ajaib? Sungguh zaman yang aneh.
Masih mempercayai para penipu ini. Suaranya baru saja berhenti. Tubuh Bei Chen Yaowang yang berdiri di atas rakit bambu tiba-tiba bergerak. Dia melangkah ringan, dan rakit bambu itu langsung meledak. Sebuah kekuatan besar menimbulkan gelombang di air. Bei Chen yang mengenakan jubah hitam, hampir berubah menjadi bayangan hitam di sungai. Air sungai yang bergejolak terasa seperti berjalan di tanah datar di bawah kakinya, dan dia benar-benar berjalan di sungai yang setanpa tenggelam. Terlempar ke udara, gelombang air putih bergulir. Pemandangan ini sungguh mengejutkan. Hanya 1 detik. Membuat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi sungai Huangpu terkejut secara kolektif. Orang-orang mereka, hati mereka, dan bahkan gang kecil di saku celana mereka gemetar tak terkendali. Apakah King Gong ini mengapung di air? Ya Tuhan, Raja Pengobatan Bei Chen benar-benar berlari di atas air. Rumput berbaring, rumput berbaring, rumput berbaring. Tuan Xiao Wang berbaring di rumput 3 kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa meredakan keterkejutannya saat ini. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Semua orang ternganga, masing-masing dari mereka takjub seolah-olah mereka bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. Secara teori, selama kecepatan lari seseorang cukup cepat, ketika kaki Anda dan permukaan air menghasilkan gaya reaksi yang sangat besar, Anda dapat berlari bebas di atas air tanpa tenggelam. Ini sama seperti teori ketika Anda menggunakan batu untuk mengapung di air. Namun orang biasa tidak bisa melakukannya. Sekalipun kau berlari 2 kali lebih cepat dari Liu Xiang, itu mustahil. Tapi hari ini, Raja Tabib Bei Chen berhasil melakukannya. Berjalan di atas air seperti berjalan di tanah datar, sungguh di luar imajinasi manusia. Saat ini, bahkan Chen Yuan hampir terkejut. Berlari di atas air, bahkan dia pun tidak tahu kemampuan ini. Meskipun kelincahannya telah mencapai 170 poin dan kecepatannya secepat kilat, dia belum pernah mencoba berlari di atas air. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Jarak 100 meter hanya dalam sekejap. Hanya 3 detik berlalu. Bei Chen menyeberangi sungai. Dengan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya, dia menyapu, begitu kuat, sampai-sampai mengejutkan langit. Sialan, apakah ini benar-benar kultivasi immortal? Sudah berakhir, gelombang ini terlalu besar. Chen Yuan tenang di permukaan, tetapi panik di dalam. Dia belum pernah bertemu lawan sekuat ini sebelumnya. Dia terbiasa menindas pemula sebelumnya, tetapi tiba-tiba seorang master sejati muncul, dan dia merasa sedikit tak tertahankan. Dongsuan kecil, matilah. Suara Bei Chen Yaowang menggelegar seperti guntur, dan kekuatannya yang menakutkan cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Aku melihatnya tiba-tiba membanting telapak tangannya. Seperti turunnya para dewa, itu menekan zaman. Telapak tangan ini pasti memiliki kekuatan esensi sejati yang sangat besar. Itu bisa menghancurkan 10 lantai menjadi berkeping-keping. Aku pasti tidak bisa menanganinya. Tidak, tekanannya terlalu besar, aku akan melarikan diri. Menghadapi teknik telapak tangan yang begitu menakutkan, Chen Yuan merasa harus mundur, dan berencana untuk menangkisnya dengan kaki cambuknya, lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, dia menyapu dengan 1 kaki. Sepertinya tidak ada kekuatan esensi sejati yang dahsyat. Rasanya seperti menendang sesuatu yang lembut. Detik berikutnya, aku melihat tubuh Bei Chen Yaowang terlempar seperti bola meriam. Meskipun Chen Yuan ketakutan, dia tidak menahan diri sedikitpun. Kekuatannya yang 27 kali lipat dari orang dewasa meledak sepenuhnya, dan kekuatan 3 ton menghantam tubuh Bei Chen Yaowang seperti truk. Dengan 1 tendangan menyapu, dia ditendang sejauh 50 meter. Boom, dengan suara keras. Tubuh Bei Chen Yaowang, seperti anjing mati, menabrak kapal pesiar yang sedang lewat. Sebuah lubang besar terbentuk di dek kapal pesiar. Seluruh tempat hening. Terpaku. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Tak seorang pun berani mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Metode yang ditunjukkan oleh Bei Chen Yaowang telah membuat langit dan manusia tercengang. Tapi, di depan Dongsuan Yaozun, dia bahkan tidak bergerak. Kupikir itu pertarungan yang seimbang, tapi siapa sangka akan berakhir dalam sekejap. Apa itu? Semuanya norak, hanya itu. Chen Yuan memutar matanya, hampir membuatku takut. Bab 836. Saat itu juga, Chen Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Namun, kekuatan dahsyat itu telah mengguncang dunia. Semua keluarga besar, polisi, militer, dan agen rahasia semuanya gemetar. Hanya setelah melihat aura Bei Chen Yaowang yang menakutkan, barulah dia dapat memahami lebih dalam betapa tak terduga kekuatan Dongsuan Yaozun. Tidak ada yang bisa diamati sama sekali. Hanya dengan 1 tendangan, dia mengakhiri pertarungan.
Betapa menakutkannya kekuatan sebenarnya sungguh tak terbayangkan. Apakah ini kekuatan Dongsuan Yaozun? Ini layak untuk hidup selama 200 tahun dalam legenda. Sungguh luar biasa, ini adalah ahli sejati yang tak tertandingi. Lapisan ketiga kunci gen, buka. Bei Chen Yaowang terluka parah oleh sebuah tendangan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia merasa organ dalamnya hancur berkeping-keping. Pada saat kritis, dia segera membuka lapisan ketiga kunci gen. Aura yang menakutkan dan haus darah meletus darinya. Sel-sel di seluruh tubuh dimobilisasi untuk itu. Otaknya tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan insting super analisis pertempurannya langsung mencapai tingkat yang halus, seolah-olah seluruh dunia melambat di matanya. Setelah membuka lapisan ketiga kunci gen, akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan. Pemahaman dan penguasaan pertempuran, dan pengendalian setiap ons kekuatan, dapat mencapai puncaknya. Namun, Bei Chen Yaowang yang telah membuka lapisan ketiga kunci gen. Pikiran pertamanya bukanlah untuk melanjutkan pertarungan, tetapi untuk meminyaki telapak kakinya. Kabur. Lari. Pencuri tua Dongsuan terlalu licik, kekuatan apa yang dia sembunyikan. Kecuali kunci gen diaktifkan, kekuatan satu tendangan sebanding dengan tabrakan kereta kuda. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, dia mungkin berada di puncak tier, atau bahkan pembangkit tenaga tier. Keberadaan yang mengerikan seperti ini sangat mengagumkan bahkan tanpa membuka kunci gen, apa yang akan terjadi jika dia membuka semua kunci gen. Aku tidak bisa membayangkannya, itu terlalu menakutkan. Di bawah kaki Chen Yuan, Bei Chen Yaowang ketakutan. Sudah ketakutan setengah mati. Detik berikutnya, Bei Chen Yaowang melompat dari geladak, terbang melintasi langit, berubah menjadi bayangan lagi, mendarat di pantai hampir dalam sekejap mata, lalu menghilang tanpa jejak dengan kecepatan luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Raja pengobatan Bei Chen telah melarikan diri. Semua orang terkejut. Chen Yuan juga tercengang-astonished. Awalnya, melihat Bei Chen Yaowang meledak lagi, dia mengira pihak lawan benar-benar marah dan akan menggunakan jurus besar. Saat itu, Chen Yuan sepertinya merasakan bahaya. Siapa sangka, mengapa kau memoleskan minyak pada telapak kakimu saat menoleh? Berlari lebih cepat dari kelinci. Apakah ini sikap seorang Grandmaster generasi baru? Kau tidak menginginkan keagungan lembah Raja Obat lagi. Bagaimana dengan harga dirimu? Lupakan saja, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, jadi aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Jika kau masih berani melakukan kesalahan di masa depan, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Chen Yuan secara tidak sengaja memperhatikan bahwa tampaknya ada beberapa drone fotografi udara di langit, yang sedang memotretnya. Dia segera menyesuaikan sudutnya, membawanya di punggungnya dengan satu tangan, dan berdiri dengan bangga, seperti seorang ahli yang tak tertandingi, turun ke dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Detik berikutnya, Chen Yuan melompat, melambung lebih dari 10 meter, menoleh dan melompat ke sebuah bangunan bergaya barat di tepi sungai, lalu menghilang tanpa jejak. Karena kecepatannya yang luar biasa, rasanya seperti dia terbang. Mengkultivasi dewa, ini pasti kultivasi dewa. Sungguh menakjubkan. Ada orang-orang berbakat seperti ini di dunia. Rasanya pendidikan wajib 9 tahun sia-sia. Akhir dari ilmu pengetahuan adalah teologi. Memang ada banyak hal di dunia ini yang lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Meskipun proses pertarungannya sangat singkat, hampir seperti kilat, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua master tak tertandingi itu, tanpa diragukan lagi, mengejutkan semua orang. Saya khawatir mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Terutama Dongsuan Yaozun, dia adalah master sejati generasi ini. Mulai hari ini, gelar ini akan sepenuhnya mengalahkan Raja Pengobatan Bei Chen dan menjadi sosok yang paling dihormati di dunia. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Tepat ketika Skull and Bones Amerika Serikat mengerahkan sebagian besar energinya pada Chen Yuan. Lin Sutong dan pembunuh bayaran Ulung Sizi, yang berada jauh di Amerika Serikat, akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas lega. Mereka menerobos garis pertahanan militer AS dan berhasil melarikan diri dari New York. Mereka terus diburu sepanjang perjalanan. Situasi berbahaya muncul beberapa kali. Mengalami ujian hidup dan mati berulang kali. Dalam proses pengejaran, Lin Sutong berubah dari pemalu dan takut di awal menjadi marah dan putus asa, sampai akhirnya ia melawan balik dan membunuh lawannya untuk pertama kalinya dan benar-benar melepaskan diri. Lin Sutong memasuki mode terbuka. Ia mendapati dirinya sedikit berbeda. Kebugaran fisiknya menjadi sangat baik. Bahkan jika ia berlari sejauh 10 km, ia tidak akan merasa terlalu lelah. Kemampuan ledakannya sangat kuat, dan reaksinya sangat cepat. Kemampuan belajar super. Cepat pulih dari cedera. Scorpion mengajarinya menembak, dan ia hampir hanya berlatih selama 1 atau 2 hari,
dan ia mampu mengenai kepala dengan satu tembakan, dengan 100 tembakan. Awalnya, ia menjadi beban bagi Killer Scorpion. Tapi sekarang, Scorpion malah menjadi beban bagi Lin Sutong. Ia sangat pandai belajar. Untuk pengejaran terakhir, Skull and Bones mengirimkan tim tempur elit yang terdiri dari 100 orang, dilengkapi dengan senjata dan peralatan berat. Namun, tim elit yang begitu lengkap dan terlatih itu secara tak terduga dimusnahkan oleh Lin Sutong seorang diri selama pengejaran. Sebagai pembunuh bayaran andalan, Scorpion sudah terkejut saat itu. Lin Sutong mengendarai jeep militer curian. Tatapannya sangat tegas. "Kak Scorpion, kita akan segera ke Bandara Los Angeles. Saat itu, aku berencana untuk mengambil pesawat, lalu terbang ke Korea Selatan, dan kemudian transit dari Korea Selatan ke kota sihir Tiongkok. Tapi bisakah kau menerbangkan pesawat? Aku sedang belajar menerbangkan pesawat, seharusnya tidak sulit, dan bahkan jika kita tidak tahu cara menerbangkan pesawat, kita bisa membajak seorang kapten. Kita tidak punya paspor identitas, dan kita selalu dicari polisi. Dalam situasi ini, jika kita ingin kembali ke Huaxia, kita hanya bisa merampok mereka." Lin Sutong tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia ingin kembali ke Huaxia secepat mungkin dan bertemu Chen Yuan secepat mungkin. Dia pikir Chen Yuan sudah gila. Cinta adalah satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Dia ingin Chen Yuan tahu bahwa Lin Sutong yang dulu sudah benar-benar mati. Dia adalah Lin Sutong yang sama sekali berbeda sekarang. Dia tidak hanya lebih pintar dan lebih berguna, tetapi dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Hanya untuk kembali ke Tiongkok hidup-hidup. Dia tidak akan membiarkan Chen Yuan menghabiskan 37 miliar untuk menyelamatkannya. "Baiklah, karena kau sudah memutuskan, ayo kita lakukan." Scorpion mengangguk. Saat ini, Lin Sutong sudah menguasai posisi tersebut. Hal-hal yang dia putuskan tidak dapat diubah, dan orang yang kuat selalu memiliki hak yang lebih tinggi untuk berbicara. Bahkan Lin Sutong pernah menjadi sandera sebelumnya. Tapi sekarang, Scorpion hampir menuruti perintahnya. Tepat setelah memasuki Los Angeles, Lin Sutong melihat seorang pengemis Tionghoa di dekat bandara. Seorang pria Tionghoa terhormat mengemis di jalanan di negara asing. Itu menghina citra tanah air. Mata Lin Sutong dingin, tetapi dia tetap mengeluarkan uang $100 dan melemparkannya ke dalam mangkuk pengemis yang pecah itu. Terima kasih cantik." Bab 837. Pupil matanya sedikit menyempit. Secercah kejutan muncul di matanya. Ia melihat wanita di depannya, mengenakan jaket denim ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya sepenuhnya. Kulitnya putih, matanya cerah, dan giginya bersih. Wajahnya tanpa riasan, bahkan sedikit terlihat kusam. Tampaknya ada beberapa lecet di wajahnya, membuatnya tampak berdebu. Namun demikian, itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang berapi-api dan memikat, serta penampilannya yang glamor. Bahkan tidak ada kesan apapun. Dibandingkan dengan gadis-gadis kota biasa yang lemah, ia jelas memiliki pesona yang heroik dan liar. Bahkan Li Jiamu telah melihat banyak wanita cantik. Wanita di depannya ini juga bisa dikategorikan sebagai yang terbaik di antara wanita-wanita cantik yang dikenalnya. "Cantik, kamu juga dari Tiongkok, kan? Aku juga dari Tiongkok. Kenapa kamu tidak menambahkan akun WeChat? Dasar pengemis, percaya diri sekali, dan kamu tidak memikirkan siapa dirimu. Kamu begitu percaya diri, dan kamu masih belajar cara mendekati perempuan." Lin Sutong tidak berbicara. Sebaliknya, kalajengking di belakangnya berkata dengan tatapan menghina. "Jangan perlakukan aku sebagai pengemis. Aku hanya ingin merasakan hidup. Kau bisa menganggapku sebagai seniman pertunjukan. Identitas asliku adalah seorang chaebol. Mungkin kau tidak percaya padaku. Dulu aku memiliki aset ratusan miliar, aku juga pernah mengatakan bahwa keindahan kekayaan hanyalah awan yang berlalu bagiku. Sejak aku menjadi seniman pertunjukan, tubuhku, yang dulunya terkikis oleh anggur, seks, dan kekayaan, secara bertahap pulih kekuatannya semula. Bagiku, ini mungkin bukan hal yang buruk. Status pengemis dibenci oleh dunia, tetapi itu juga memberitahuku mengapa aku berakhir dalam situasi seperti ini. Aku tidak akan menjadi pengemis selamanya. Cepat atau lambat, aku akan bangkit kembali. Semua penghinaan yang telah kuderita akan kubalas 100 kali lipat. Cepat atau lambat, aku akan membuat Chen Yuan, bajingan itu, membayar harga yang pantas dia terima. Kata Li Jiamu dengan tatapan gelap. Awalnya dia ingin berpura-pura hebat, memamerkan masa lalunya yang hebat, dan sekalian membicarakan Chen Yuan. Karena pada dasarnya tidak ada anak muda di Huaxia, dan mereka tidak tahu nama Tuan Yan. Alasan menyebut Chen Yuan adalah untuk lebih menonjolkan kehebatannya di masa lalu. Tapi lebih baik tidak mengatakan itu. Ketika nama Chen Yuan disebut, Lin Sutong gemetar seolah refleks.
Apakah Chen Yuan yang kau bicarakan itu perokok terkenal di Tiongkok? Apakah kau pernah mengadakan festival sebelumnya? Kata Lin Sutong dengan tenang. Namun, ini jelas merupakan ketenangan sebelum badai. Li Jiamu tidak menyadari bahaya yang datang. Tentu saja, jika di awal. Lupakan saja, jangan sebutkan masa lalu. Begitu Li Jiamu selesai berbicara, dia ingin sengaja membangkitkan minat wanita di hadapannya. Tetapi di detik berikutnya, bencana terjadi. Lin Sutong, yang awalnya tenang, menendang ke arah tengah kaki Li Jiamu. Kekuatan tendangan ini setara dengan 3 pria kuat yang bekerja bersama. Menendangnya sejauh 6 meter. Li Jiamu menarik napas. Detik berikutnya, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit yang tak tertahankan, dan dia menjerit kesakitan. Patah. Kali ini, aku takut benar-benar patah. Jangan sampai aku melihatmu lagi, jika kau berani menghina kakak Chen Yuan lain kali, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Lin Sutong kehilangan kalimat ini, berbalik dan pergi. Pada saat ini, para penjaga keamanan di dekat bandara segera mengepung Li Jiamu ketika mereka mendengar teriakan Li Jiamu. Lin Sutong dan Zizi mengeluarkan 2 senapan mesin ringan dan menembak membabi buta di bandara. Rasanya seperti memasuki wilayah tak berpenghuni. Pasukan pertahanan bandara langsung dikalahkan. FBI dan Chia yang bertanggung jawab memburu Lin Sutong dan Scorpion segera bergegas ke lokasi kejadian. Sayangnya mereka datang terlambat. Lin Sutong dan Zizi membajak pesawat penumpang dan terbang ke Korea Selatan. Karena ada banyak warga Korea dan Amerika di pesawat itu, ada ratusan sandera. Mustahil bagi Amerika Serikat untuk mengirim pesawat tempur untuk menembak jatuh pesawat ini. Mereka hanya membiarkan pesawat itu terbang ke Korea Selatan. Kemudian Korea Selatan mengerahkan pasukan penangkap untuk menangkap kembali eksperimen nomor 2. Sungguh luar biasa. Kemampuan tempur individu tubuh uji modifikasi genetik nomor 2 telah jauh melampaui imajinasi saya. Tingkat pertumbuhannya benar-benar menakjubkan. Sayang sekali saya tidak sempat menghapus ingatannya, kalau tidak dia pasti akan menjadi kartu truf. Dokter, apakah Anda memperhatikan bahwa kita telah mempelajari teknologi modifikasi genetik selama lebih dari 10 tahun, dan telah melakukan ribuan eksperimen in vivo, tetapi di antara ribuan eksperimen in vivo ini, hanya 2 subjek uji yang telah menyelesaikan modifikasi genetik. Namun, kedua subjek eksperimen ini sama-sama berasal dari ras Tionghoa. Mungkin ras yang berbeda memiliki urutan gen yang berbeda. Kode modifikasi genetik yang kita peroleh mungkin sesuai dengan program genetik ras Tionghoa, sehingga tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, dan kode genetik kita sendiri sebenarnya berbeda. Seorang peneliti mengajukan hipotesis. Dugaan yang Anda sebutkan bukanlah hal yang mustahil. Teknologi modifikasi genetik yang telah kita peroleh diperluas melalui item khusus. Jika kode genetik manusia dibandingkan dengan sebuah persamaan, ras yang berbeda perlu memiliki persamaan yang berbeda. Kode persamaan yang kita peroleh digunakan untuk menyelesaikannya, dan kode persamaan yang kita peroleh mungkin sesuai dengan ras Tionghoa. Ya, dokter, itulah yang saya maksud. Kalau begitu selanjutnya, cari beberapa orang Tionghoa lagi untuk melakukan eksperimen, dan mungkin akan ada terobosan. Lalu bagaimana dengan tubuh Ujino? Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menangkapnya. Jika saya tidak bisa menangkapnya, saya hanya bisa menghancurkannya. Dokter yang baik. Ketika 2 laboratorium penelitian tingkat tinggi sedang berdiskusi satu sama lain. Di Bandara Los Angeles, tim penyelamat menemukan seorang pria Tionghoa yang terluka parah. Bagian vital tubuh pria itu terluka parah, dan dia tampak pingsan karena kesakitan. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti seorang tunawisma. Orang Asia dan tunawisma, jika orang seperti ini menghilang, tidak akan ada yang peduli, kan? Entah berapa banyak tunawisma yang menghilang setiap tahun di Amerika Serikat. Siapa yang peduli dengan hidup mereka? Dengan cara ini, Li Jiamu dibawa ke ambulans khusus. Ambulans ini berbeda dari ambulans biasa. Ambulans itu tidak menuju ke rumah sakit terdekat, tetapi ke pusat penelitian biomedis. Tak lama kemudian, Lin Sutong dan kalajengking pembunuh membajak berita tentang pesawat Amerika itu. Berita itu menjadi berita internasional. Insiden itu hampir dianggap sebagai serangan teroris. Pada saat ini, Raja Pengobatan Beichen telah melarikan diri ke grup Jiangchang, Biyuan, ibu kota sihir. Dia terluka parah. Begitu tiba di kediamannya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tendangan Patua Dongsuan telah melukai organ dalamku dengan serius. Jika itu orang biasa, aku yakin aku sudah ditendang sampai mati. Untungnya, sebelum meninggalkan Bea Cukai, aku sudah berhasil menembus lapisan ketiga kunci genetik. Mengendalikan perbaikan diri gen akan sangat meningkatkan kemampuan pemulihan, jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Kali ini aku benar-benar ceroboh.
Dengan cedera seserius ini, aku khawatir aku harus memulihkan diri setidaknya selama sebulan. Tapi aku pasti tidak akan takut karena ini, tunggu saja, bahkan jika aku kalah dari Patua Dongsuan, bukankah aku masih bisa menyembuhkan Chen Yuan? Aku tidak percaya kau menjaga Chen Yuan 24 jam sehari. Bab 838. Kebencian para pembunuh tidak relevan. Pencuri kecil ini pasti akan menyingkirkannya. Paling buruk, dia akan menyembunyikan namanya setelah dibunuh. Dunia ini begitu luas, bisakah kau, Dongsuan tua, benar-benar menemukanku? Raja Tabib He Beichen dapat hidup lebih dari 100 tahun. Tidak gegabah. Ketika seharusnya sengsara, ia memang sengsara, dan ketika seharusnya kuat, ia memang kuat. Tanpa kepastian mutlak, dia tentu tidak akan sengaja menyerahkan kepala itu. Biarkan saja pencuri kecil itu sombong beberapa hari lagi. Saat ini, diskusi sengit telah dimulai di antara keluarga-keluarga besar di ibu kota. Ternyata latar belakang Tuan Yan benar-benar tak terduga. Dengan keberadaan yang begitu misterius dan kuat seperti guru Dongsuan Yaozun, tidak heran dia begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Dahulu kala, banyak netizen di internet berspekulasi tentang identitas dan latar belakang Chen Yuan, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga pertapa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mungkin dialah orang kaya dan bangsawan sejati, dengan latar belakang yang sangat mendalam, dan kita hanyalah orang kaya baru yang telah naik selama 2 atau 3 generasi. China telah mengalami beberapa perang. Selama ratusan tahun, entah berapa banyak kekuatan yang telah dirombak, dan entah berapa banyak keluarga kaya dan bangsawan yang telah tenggelam dalam debu sejarah. Sungguh mengerikan memikirkan keluarga-keluarga yang benar-benar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Putriku baru saja berusia 20 tahun ini dan sedang belajar di Universitas Cambridge di Inggris. Jika dia bisa menikahi Tuan Tembakau, keluarga pasti akan makmur. Banyak bos tingkat tinggi di ibu kota sihir telah memikirkan hal ini. Chen Yuan masih muda dan menjanjikan, dan belum menikah. Meskipun ada beberapa skandal, itu bukan apa-apa. Jika putrinya mampu menghadapi tantangan dan bisa dekat dengan Yanzong, itu akan benar-benar menjadi salah satu keluarga kaya teratas. Mulai saat itu, kemakmuran dan kekayaan tidak akan pernah habis. Dia juga bisa mendapatkan perlindungan dari seorang master yang tak tertandingi seperti Dongsuan Yaozun. Pertempuran Sungai Huangpu. Ketenaran Dongsuan Yaozun menyebar ke seluruh negeri Tiongkok. Banyak keluarga konservatif tergerak olehnya. Mereka belum pernah mendengar nama Dongsuan Yaozun, tetapi mereka pernah mendengar reputasi Tuan Beichen, Yao Wanggu. Bahkan Beichen Yao Wang pun diinjak-injak oleh Dongsuan Yaozun. Bisa dibayangkan, ahli seperti apa senior Dongsuan itu. Chen Yuan, di mana kau? Kenapa kau tidak menjawab telepon tadi? Tahukah kau bahwa gurumu, senior Dongsuan, telah mengalahkan Raja Tabib Beichen? Setelah duel, Qin Wushuang terus menelepon Chen Yuan. Awalnya ingin segera melaporkan kabar baik itu, tetapi Chen Yuan sama sekali tidak menjawab. Setelah setengah jam, dia melakukan panggilan ketiga, dan Chen Yuan akhirnya berhasil terhubung. Seperti yang diduga, guruku memang orang seperti apa. Sejak zaman Qianlong, dia sudah tak terkalahkan di dunia. Beichen kecil tidak ada apa-apanya di mata orang tuanya. Chen Yuan berbicara omong kosong. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Wushuang kembali terkejut. Zaman Qianlong. Aku ingat Kaisar Qianlong dari dinasti Qing lahir pada tahun 1711 dan meninggal pada tahun 1799 pada usia 87 tahun. Jika dihitung dari tanggal kelahiran Kaisar Qianlong, sudah lebih dari 300 tahun. Mungkinkah senior Dongsuan adalah monster tua yang telah hidup selama 300 tahun? Maafkan aku, Chen Yuan, aku tidak bermaksud mengatakan itu tentang senior Dongsuan, itu terlalu mengejutkan. Qin Wushuang cepat menjelaskan. Tidak apa-apa, bisa dimengerti. Lagi pula, ketika aku mengetahuinya saat itu, aku bahkan lebih terkejut daripada kamu. Kultivator abadi dapat merebut keberuntungan langit dan bumi, menyerap aura alam semesta untuk digunakan sendiri, dan memiliki umur panjang. Setiap kali mereka menembus alam, mereka dapat meningkatkan umur mereka sekali. Zhou Yuan hanyalah bumi saat ini, eksploitasi sumber daya skala besar telah menyebabkan aura langit dan bumi semakin menipis dari hari ke hari, dan jalan menuju keabadian penuh dengan kesulitan. Di lingkungan ini, hanya 1 dari 1 miliar akar spiritual bawaan yang dapat memulai jalan kultivasi. Sungguh disayangkan. Chen Yuan terdengar sangat menyesal. Sepertinya aku merasa dilahirkan di waktu yang salah. Bahkan, sepertinya aku adalah 1 dari 1.000.000 akar spiritual bawaan. Agak seperti Versailles. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, kakekku ingin mengundang senior Dongsuan ke sebuah jamuan makan.
Tuan Wei dari keluarga Wei juga ingin berterima kasih kepada senior Dongsuan karena telah menyelamatkan nyawa Ziling. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengaturnya. Aku tidak bisa mengaturnya. Guruku selalu acuh tak acuh, dan dia pada dasarnya tidak membawa ponsel. Hanya orang tua itu yang selalu menghubungiku, dan aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Ditambah lagi, orang tuanya memiliki temperamen yang aneh, bahkan jika aku memberitahunya, dia mungkin tidak akan menyukainya. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Chen Yuan tampak sangat malu. Tidak apa-apa, sangat wajar jika seorang senior memiliki temperamen yang aneh. Kakekku hanya memiliki mentalitas yang kebetulan. Sebenarnya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak bisa mengundang senior Dongsuan. Qin Wushuang mengungkapkan pengertiannya. Ye Han duduk di samping, mendengarkan percakapan antara Qin Wushuang dan Chen Yuan di telepon. Dugaan di dalam hatinya semakin pasti. Dongsuan Yaozun muncul 2 kali, dan Chen Yuan tidak hadir kedua kalinya. Sang guru bertarung dengan orang lain, dan murid tidak datang untuk melihatnya. Sepertinya agak tidak masuk akal. Hanya saja citra senior Dongsuan sangat berbeda dari penampilan Chen Yuan sehingga sangat sulit bagi orang untuk mengaitkan keduanya. Bahkan kerabat dan teman pun tidak dapat mengenalinya, apalagi mereka yang tidak mengenalnya dengan baik. Tetapi sebagai seorang kultivator, Chen Yuan sedikit banyak tahu tentang penyamaran atau transformasi, bukankah itu normal? Mungkin Chen Yuan adalah Dongsuan Yaozun. Ye Han diam-diam menduga dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Mungkin, Chen Yuan memang tidak berbohong sejak awal. Dia adalah Dongsuan Yaozun. Dia lahir di masa pemerintahan Qianlong. Citra guru senior itu adalah dewa aslinya. Nama Chen Yuan hanyalah nama samaran. Qin Wushuang baru saja menutup telepon. Tiba-tiba ada panggilan lain. Itu Wang Mengmeng yang menelepon. Hei, ini Mengmeng. Ada yang bisa kulakukan dengan kakakku. Kakak, di mana kau? Aku baru saja pergi ke Villa Bun dan mendapati kau tidak ada di rumah. Ibuku datang menemuiku. Ah, apakah Bibi Tang Yun muncul? Chen Yuan sedikit bingung. Ya, kakak, ibuku, dan Paman Chen datang ke Universitas Shanghai untuk mencariku, dan sekarang kami berada di dekat Villa Bun. Bagus Mengmeng, aku akan segera datang. Chen Yuan tidak pernah menyangka Bibi Tang Yun dan ayahnya, Chen Jianhong, yang telah menghilang selama lebih dari setengah tahun, akan muncul. Ketika mereka kawin lari, mereka meninggalkan kekacauan. Berani-beraninya muncul sekarang. Kurang dari 10 menit. Chen Yuan bergegas kembali ke Villa Bun. Aku melihat 3 orang berdiri di pintu masuk villa, salah satunya adalah Wang Mengmeng, dan yang lainnya adalah Bibi Tang Yun. Ia dan Wang Mengmeng sangat mirip. Hampir seperti dipahat dari cetakan. Meskipun ia seorang wanita desa, ia tetap terlihat menawan. Karena ia relatif muda ketika melahirkan Wang Mengmeng, ia baru berusia 39 tahun sekarang. Dia lebih muda dari wanita kota biasa. Di usia 39 tahun, dia terlihat seperti berusia awal 30-an. Seperti buah persik yang matang. Tidak heran jika penggemar Dedi terpikat. Meskipun Chen Jianhong seorang petani, dia tetap tinggi dan tampan. Dia berusia 40-an, dan tubuhnya tidak gemuk, tetapi sangat kuat. Dia memang jauh lebih tampan daripada Wang tua di sebelah rumah. Ada apa, kenapa perut Bibi Tang Yun membuncit? Bab 839. Dia dan Chen Yuan sudah hampir setahun tidak bertemu. Terakhir kali mereka bertemu adalah saat tahun baru Imlek di kampung halaman saya. Ketika mereka bertemu lagi kali ini, mereka hampir tidak saling mengenali. Putra saya, hanya dalam 1 tahun, telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Tidak hanya tubuhnya bertambah tinggi, tetapi posturnya juga menjadi lebih tegak, dan bahkan temperamennya menjadi ceria, percaya diri, dan tampan. Dia tidak seperti anak desa yang saya besarkan sejak kecil, tetapi seperti seorang tuan muda bangsawan yang dibesarkan oleh keluarga kaya. Karena dia jarang berselancar di internet. Pada dasarnya tidak pernah memperhatikan situs-situs seperti Weibo, Kap, dan lainnya. Meskipun saya samar-samar pernah mendengar nama Tuan Yan. Saya tahu bahwa ada seorang caibol bernama Chen Yuan yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengembangkan kota Mayang, mengubah kota kecil yang kumuh menjadi gedung pencakar langit yang makmur, dan bahkan membuat seluruh penduduk kota Tianmen mengalami peningkatan kekayaan yang pesat. Namun, tak pernah terpikir bahwa Chen Yuan ini adalah putranya. Kupikir itu hanya nama yang sama. Setelah Chen Jianhong kawin lari dengan Tang Yun. Karena takut dituduh dan dimarahi oleh kerabat dan teman-teman, dan tak tahan dengan segala macam gosip, ia dan Tang Yun diam-diam membatalkan nomor telepon mereka dan mengganti nomor telepon mereka lagi. Keduanya berkelana melintasi ribuan sungai dan gunung, dan meskipun menghadapi semua rintangan di dunia, mereka bertemu dan pergi ke Yunan.
Mereka hidup terpencil di sebuah desa pegunungan kecil di Yunnan. Tinggal di sebelah danau Lugu yang jernih dan indah. Membuka toko makanan ringan. Mereka tidak perlu menghasilkan banyak uang, cukup saja sudah cukup. Keduanya sangat puas, mereka tidak mendambakan kehidupan di kota besar. Mereka juga tidak menyukai hiruk-pikuk kota-kota besar yang serba cepat. Harga rumah di kota-kota besar bisa dengan mudah mencapai beberapa juta, atau bahkan puluhan juta, yang menurut mereka sama sekali tidak perlu. Sungguh tak masuk akal untuk menghasilkan begitu banyak uang hanya untuk menopang kotak beton bertulang dengan masa pakai hanya beberapa dekade. Tidak ada salahnya menjalani hidup dengan lebih santai. Mereka meninggalkan jejak kaki di Dali, Lijiang, Xishuangbanna, Gunung Salju Naga Giok, Shangri-La, dan Taman Pudakuo. Pemandangan indah Yunnan membuat orang betah berlama-lama dan lupa untuk kembali. Menarilah di sekitar api unggun bersama orang-orang Tibet, bergandengan tangan membentuk lingkaran, dan makan domba panggang utuh bersama. Yang terpenting adalah bisa bersama orang yang kau cintai dan mengatasi kesulitan, itu semua sepadan. Setiap menit dan setiap detik sangat berharga. Karena aku tahu hari-hari seperti ini diraih dengan susah payah. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya lebih dari setengah tahun. Suatu hari Tang Yun merasa mual karena tidak haid selama beberapa bulan. Aku mengujinya dengan alat tes kehamilan, dan aku hamil. Setelah Chen Jianhong mendengar kabar itu, dia terkejut. Dia tidak menyangka akan memenangkan lelang lagi ketika dia sudah tua dan muda. Kehidupan damai dan nyaman mereka berdua hancur. Mulai terjerat dalam kerumitan yang tak berujung. Apa ini? Atau tidak? Jika kau menginginkan anak ini, aku khawatir akan ada banyak rintangan. Mereka akan disingkirkan secara etis dan moral. Tidak masalah jika mereka dimarahi. Intinya adalah anak-anak seharusnya tidak perlu menghadapi hal-hal ini. Begitu seorang anak lahir, aku khawatir dia akan hidup dalam gosip sepanjang hidupnya, tidak mampu mengangkat kepalanya sama sekali. Selain itu, anak tersebut perlu didaftarkan untuk catatan kependudukan dan bersekolah di masa depan. Apa yang akan dipikirkan teman-teman sekelasnya tentang dia nanti? Apakah kalian akan menyebutnya anak haram? Masalah ini harus diselesaikan. Karena anak itu tidak bersalah. Dalam hati Chen Jianhong, dia menginginkan anak ini, sehingga hatinya semakin terjerat. Tepat pada saat ini, dia mendengar bahwa negara telah membuka kebijakan 3 anak. Perasaan ini disebabkan oleh takdir, keberuntungan mempermainkan orang. Pada saat ini, negara membuka kebijakan 3 anak untuk mendorong kelahiran. Apakah ini berarti Tuhan ingin mereka mempertahankan anak ini? Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memiliki bayi. Sekarang keputusan ini telah dibuat. Maka mereka harus menghadapi beberapa hal. Untuk mendaftarkan anak, memberikan identitas yang layak kepada anak. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus menghadapi beberapa hal yang sebelumnya tidak berani mereka hadapi. Pertama-tama, Chen Jianhong perlu menceraikan Ma Qiumei, dan Tang Yun juga perlu menceraikan Wang Tua di sebelah rumah. Keduanya bercerai, lalu membentuk keluarga baru, mendapatkan akta baru, dan menjadi pasangan yang sah. Kedua, anak-anakmu sendiri juga harus mengetahui hal-hal ini. Memikirkan Wang Mengmeng, Tang Yun merasa sangat berhutang budi. Saat ia pergi, ia tidak tahu bagaimana Wang Mengmeng akan menghadapinya sendirian. Dia telah menanggung begitu banyak penderitaan di usia muda. Sebagai seorang ibu, dia memang sedikit egois. Lao Chen juga merasa wajahnya muram, bagaimanapun juga, dia telah melakukan kesalahan. Setelah Tang Yun kembali, dia mengetahui melalui penyelidikan bahwa Wang Mengmeng telah diterima di Universitas Shanghai. Meskipun merasa lega, dia juga tampak terkejut. Setelah Lao Wang mengetahui bahwa Wang Mengmeng bukan anaknya sendiri, bukankah dia telah mempersulit Mengmeng? Apakah dia masih bersedia membiayai kuliahnya? Saat dia pergi, dia sangat membutuhkan kasih sayang, tetapi sekarang setelah mengingat kembali situasi Mengmeng, dia benar-benar merasa tidak berharga. Mereka datang ke Modu dan mencari Wang Mengmeng bersama-sama. Setelah menemukan Wang Mengmeng, dia langsung terkejut. Wang Mengmeng, seorang gadis kecil, diantar dengan mobil mewah ke sekolah setiap hari, ditemani oleh pengawal, dan tinggal di Tangchen Yipin di mana setiap inci tanahnya mahal. Kudengar rumah di sini bernilai lebih dari juta yuan. Kudengar bahkan jika menyewa rumah, sewa bulanannya akan lebih dari. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah topik hangat yang beredar di internet sebenarnya adalah Chen Yuan. Bukan Chen Yuan dengan nama dan marga yang sama, melainkan Xiao Chen, putra Lao Chen. Ini benar-benar menghancurkan pandangan dunia mereka. Kemudian, situasi yang dilihat Chen Yuan sekarang muncul. Xiao Chen, aku sudah tidak melihatmu selama setahun. Bibi Tang Yun hampir tidak mengenalimu lagi. Aku tidak menyangka kau sudah setinggi dan setampan ini sekarang. Bibi Tang Yun, silakan masuk dan duduk.
Chen Yuan tidak tahu sikap apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi wanita ini. Pertama-tama, wanita ini telah menggoda ayahnya, yang menyebabkan ibu dan ayah Chen Yuan berselisih. Dia seharusnya sangat jijik. Tetapi masalahnya adalah dia adalah ibu Wang Mengmeng, dan Wang Mengmeng adalah adik perempuannya. Jika dia memarahi Tang Yun, apakah itu akan membuat Wang Mengmeng merasa malu? Intinya tetap kesalahan Chen Jianhong. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kau berselingkuh dengan Wang tua di sebelah rumah, dan bahkan membesarkan putrimu. Bajingan tua ini. Xiao Chen, ayah datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin ayah sampaikan. Ayo kita bicara di dalam. Chen Yuan tampak acuh tak acuh. Chen Jianhong sedikit malu. Tapi dia bisa memahami suasana hati putranya. Memang tidak bertanggung jawab. Karena Ma Qiumei mandul dan sangat menginginkan anak, hubungan antara keduanya cepat menjadi dingin. Ia ingin memperlakukan Chen Yuan seperti anaknya sendiri, tetapi terkadang masih ada sedikit ikatan darah yang hilang. Anaknya sudah tumbuh begitu besar, mungkin ada beberapa hal, ia berhak untuk mengetahui kebenarannya. Setelah memasuki ruang tamu villa. Bab 840. Chen Jianhong terkejut. Aula mewah seluas meter persegi, dengan berbagai perabotan mewah, masih berada di tempat yang setiap inci tanahnya mahal seperti kota ajaib ini. Bisnis apa yang dijalankan putranya, dan mengapa dia menjadi begitu kaya? Duduklah, jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah saja. Chen Yuan berkata langsung ke intinya. Nak, Bibi Tang Yun dan aku datang ke sini kali ini karena kami sebenarnya ingin memberitahumu sesuatu. Kami berencana untuk menikah, dan Bibi Tang Yun sedang mengandung anakku. Chen Jianhong menundukkan kepalanya karena malu. Di depan Chen Yuan, dia tidak tampak seperti seorang ayah, tetapi seperti seorang anak. Identitas ayah dan anak terbalik. Lalu, ibuku, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Benar. Aku mendengar bahwa rumah-rumah di kampung halaman kita di pedesaan dihancurkan, bahkan kebun buah pun termasuk dalam lingkup penghancuran, dan dibangun menjadi villa mewah. Dana pembongkaran ini setidaknya harus beberapa juta. Aku rela meninggalkan rumah dan meninggalkan semua uang untuk ibumu untuk masa pensiunnya, karena masalah ini awalnya adalah kesalahanku. Selama ibumu bersedia bercerai, aku tidak mengharapkan apapun lagi. Setelah Chen Jianhong selesai berbicara, dia menggenggam tangan Tang Yun erat-erat. Tang Yun juga menggenggam tangan Chen Jianhong. Keduanya saling memandang, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan hal-hal di luar itu. Chen Yuan bisa merasakan emosi yang membara di antara mereka. Demi cinta, seseorang rela melepaskan semua kondisi materi, bahkan rela menanggung aib. Di masyarakat materialistis dan uang ini, perasaan tulus dan murni seperti itu jarang terlihat pada banyak anak muda. Chen Jianhong rela melepaskan semua hartanya demi bersama Tang Yun. Tang Yun sama sekali tidak peduli dengan kondisi materi apapun. Dia bisa menanggung kesulitan bersama Chen Jianhong, hidup terpencil di desa pegunungan kecil, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Bahkan jika kondisinya sedikit sulit, dia tetap merasa sangat bahagia. Keduanya mudah dipuaskan. Namun Chen Yuan tidak bisa menerima cinta di antara mereka. Dari sudut pandang seorang anak, ayahnya berselingkuh dengan bibi tetangga, dan akan menceraikan ibunya, dan sekarang dia hamil. Bukankah aku ingin menjadi kakak? Wang Mengmeng duduk di samping, hatinya sangat rumit. Paman Chen akan bersama ibu. Jika Paman Chen dan ibu menikah, dan aku adalah putri kandung Paman Chen, akankah kita bisa memiliki keluarga sah bersama di masa depan? Aku akan memiliki keluarga yang lengkap lagi, dan mungkin aku akan memiliki saudara kandung di masa depan. Tapi melakukan ini akan terlalu kejam bagi kakak Chen Yuan. Ibuku telah menghancurkan keluarga mereka, jadi bagaimana kakak Chen Yuan akan memperlakukanku? Hubungan ini agak rumit. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Chen Yuan tidak tahu harus berkata apa. Ini sudah terjadi. Dia sepertinya tidak bisa menghentikan apapun. Di dunia ini, hal yang paling sulit dipaksakan adalah cinta. Memaksa dua orang untuk bersama, mungkin Ibu Ma Qiumei juga akan merasa tidak nyaman. Nak, sebenarnya, hubungan antara aku dan ibumu sudah berakhir sejak lama, dan kami telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Ibu dan aku sama-sama orang desa dengan pemikiran tradisional. Bahkan jika kami tidak memiliki perasaan, kami tidak akan mudah bercerai. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Sebenarnya, ayah menyimpan rahasia selama lebih dari 20 tahun. Setelah mengatakan itu, Chen Jianhong ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Ketika Wang Mengmeng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, dan menjadi sedikit gugup. Rahasia apa? Aku ingat 22 tahun yang lalu, aku menemani ibumu ke rumah sakit kota untuk tes kehamilan.
Saat itu, aku dan ibumu baru menikah selama setahun. Karena kami menikah, aku ingin segera memiliki bayi. Saat itu, nenekmu sangat mendesak, kesehatannya semakin buruk, jadi dia hanya ingin segera memeluk cucu. Namun, menurut laporan tes dokter di rumah sakit, diketahui bahwa ibumu mungkin tidak dapat hamil sama sekali. Kejutan ini seperti petir di siang bolong, dan aku terkejut. Ibumu menangis. Aku menghiburnya untuk waktu yang lama. Aku ingat malam itu ketika ada kilat dan guntur, ada badai dahsyat di luar rumah sakit. Ibu dan aku berada di gerbang rumah sakit dan mengambil bayi yang baru lahir. Bayi itu hampir basah kuyup karena hujan. Ibumu buru-buru memeluk bayi itu. Kemudian kami bertanya kepada banyak orang di rumah sakit, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemilik bayi itu dan mengapa dia ditinggalkan. Ibu dan aku memasang pengumuman orang hilang di rumah sakit selama seminggu, tetapi tidak ada yang menghubungi kami sama sekali. Saat itulah, ibumu memutuskan untuk mengadopsi bayi ini. Bayi ini adalah kamu. Meskipun ayah dan kamu tidak memiliki hubungan darah, ayah sudah menganggapmu sebagai anaknya sendiri selama bertahun-tahun. Aku berpikir untuk merahasiakan ini sampai akhir. Kita adalah keluarga kecil bertiga, tidak berbeda dengan keluarga kita sendiri. Tapi sekarang, ibu dan ayahmu akan bercerai. Mungkin kau juga berhak untuk mengetahui pengalaman hidupmu sendiri, kata Chen Jianhong dengan serius. Mendengar cerita yang aneh seperti itu, Chen Yuan merasa seperti terstunet. Astaga! Mengapa aku tidak seperti keluargaku sendiri? Chen Yuan bersumpah bahwa dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Karena dibandingkan dengan keluarga Liu Wenze dan sikap orang tua Liu terhadap putra mereka, Chen Yuan merasa masa kecilnya jauh lebih bahagia daripada masa kecil Liu. Setidaknya dia tidak akan seperti orang tua Liu, yang memukuli dan memarahi anak-anak mereka sejak kecil, yang membuat Liu Wenze merasa rendah diri sejak kecil. Ketika aku dewasa, aku ingin menjadi anjing penjilat. Bahkan jika dia diterima di universitas unggulan kelas 2, dia masih memiliki rasa rendah diri yang mendalam. Aku merasa orang tuaku baik padaku ketika aku masih kecil. Setidaknya makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari tidak kekurangan baginya. Biasanya, dia jarang dipukul atau dimarahi. Dulu, Chen Yuan bahkan pernah mengejek Liu Wenze, bertanya apakah dia anak kandung ibunya. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padanya? Siapa sangka, ternyata dia bukan anaknya sendiri. Jadi akulah badutnya. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Wang Mengmeng menatap Chen Yuan dengan khawatir. Pukulan ini terlalu besar. Tidak ada yang bisa menerimanya dengan mudah. Ini semua karena Paman Chen berbicara terlalu belak-belakan dan bahkan tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Jika kakakku menderita pukulan karena ini, maka aku juga tidak akan mengakuimu sebagai ayah. Mengmeng, ayah juga kasihan padamu. Sebenarnya, ayah dulu ragu apakah kau anakku, karena kau semakin besar, dan sepertinya kau agak mirip denganku. Ada banyak gosip di desa, tapi ini juga benar. Itu hanya kecurigaan, dan tidak ada bukti langsung. Baru beberapa hari yang lalu, saat aku pulang ke kampung halaman, aku mendengar bahwa hasil tes paternitas Lao Wang telah keluar. Kau memang bukan putrinya, jadi kau pasti putriku. Mengmeng, ayahlah yang merasa kasihan padamu. Dia telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.